Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada malam hari ini, walaupun ini sedikit ada kendala karena jaringan listrik ya. Dewi belum bisa masuk dan Pak Ilmi nanti yang akan mengisi terlebih dahulu. Mudah-mudahan ini ya Bu Dewi juga bisa masuk. Tapi nanti ini Pak Ilmi yang akan mengisi malam hari ini. Sebelum kita melanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Silakan Pak Ilmi. Terima kasih sudah masuk. Ini Bu Dewi. Oke, baik. Sambil nunggu Bu Dewi ya, Pak Ilmi ya. Jadi dari tadi belum masuk berarti ya, Bu Dewi? Belum, Pak. Oke, Ya. oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Di tengah aktivitas dan kesibukan Bapak Ibu untuk persiapan UKIN-nya sudah selesai ya? Belum ya? Alhamdulillah. Sudah Pak. selesai ya? Sudah selesai upload. Oh, sudah selesai upload. Saya doakan mudah-mudahan UKIN-nya lancar dan UB-nya juga lulus nanti ya. Amin. Bapak Ibu, baik, saya izin share screen pada malam hari ini. Saya mencoba untuk materinya Bu Dewi ya. Oke, baik. Silakan. Ada salah satu yang membaca, silakan. Ya, silakan. Tadi Pak Sahroni ya yang pertama masuk. Silakan Pak Sahroni untuk membacakan nomor 1. Apa Pak Sahroni ya? Nah, silakan Pak Novan aja deh. Pak Novan. Lupa saya tadi di mute, Bu. Oh iya. Oke, Oke, silakan Pak Saroni. Iya, Pak Sahroni, silakan. Seorang guru SD ingin menerapkan pembelajaran matematika di kelas 1 berdasar pada teori Brunner, yaitu langkah pembelajaran matematika enaktif, ikonik, dan simbolik. Jika kompetensi yang diharapkan adalah siswa mampu menjumlahkan dua bilangan dengan hasil maksimal adalah 20, maka langkah yang tepat adalah A. Menuliskan soal penjumlahan misal 2 tambah 3, kemudian dengan bantuan guru menggambarkan peristiwa dari soal tersebut lalu memperagakan dengan benda konkret. B. Siswa dikenalkan simbol angka yang akan dijumlahkan dengan menuliskan simbolnya pada papan tulis lalu memperagakan penjumlahan tersebut dengan benda konkret. C. Siswa diberi benda konkret untuk memperagakan penjumlahan. Siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. D. Siswa mengerjakan soal penjumlahan melalui gambar. Siswa memperagakan dengan benda konkret dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. E. Siswa menuliskan soal penjumlahan misal 2 tambah 3. Siswa memperagakan dengan benda konkret dan menggambarkan hasil peragaan penjumlahan. Enaktif, ikonik, simbolik berarti yang teorinya Brunner. Ya, iya. Yang mana, Pak? Ikonik berarti C kayaknya, Pak. Saya yang C. Ya. C. Jadi apa dulu kira-kira ya yang kita kenalkan ke anak itu? Jadi kita kenalkan dengan benda konkretnya dulu ya. Iya, enaktif. Setelah itu baru ke gambar. Nah, baru digiring ke simbol penjumlahannya.
Maka yang cocok adalah yang C. C. Jadi di matematika ini teorinya Brunner ya, yang terkenal ya. Ya. Di bunyinya ada 3 ini ya biasanya ya. Ini teorinya Brunner itu. Enaktif, ikonik, dan simbolik. Simbolik. Ya. Baik, yang nomor 2, silakan. Yang nomor 2, silakan Bu Nova. Baik, Bu. Nomor 2, Bu Ida membayar zakat sebesar Rp250.000 yang setara dengan 2,5% dari penghasilannya. Setengah dari sisa penghasilan tersebut, setelah dikurangi zakat, digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan seperlimanya digunakan untuk kebutuhan lain. Dan sisanya ditabung. Besar uang yang ditabung adalah A. 3 juta rupiah, B. Rp2.925.000, C. Rp2.500.000, D. 2 juta rupiah, E. 1.975.000. Kayaknya pernah bahas ini B ya jawabnya. Pernah bahas ya Bu ya? Ya, Pak. Kira-kira gimana ini ya? Ayo, gimana? Jadi ini penghasilannya dulu di gimana kemarinnya? Jadi dari 250.000 ini kan 2,5% dari gajinya. Jadi dicari dulu gajinya berapa. Kalau nggak salah ini gajinya didapatkan 10 juta. Kemudian dari 10 juta itu setengah dari sisa penghasilan. Jadi setengah dari zakatnya ini nanti dikurangkan sekitar 9.750.000. Setengahnya itulah untuk kebutuhan sehari-hari. 1/5. Betul. Iya. Terus lanjut. Luar biasa ini. Ya, lanjut. 1/5-nya digunakan untuk kebutuhan lain-lain. Jadi 1/5-nya berarti berapa? Dari 10 juta, Pak. Makanya dapat nanti 2 juta. 1/5-nya dari 10 juta apa dari 9.750.000? Sedangkan 1/5-nya digunakan untuk kebutuhan lain-lain. Oh iya, dari kurang zakat tadi 9 juta. Iya, kan sudah dikurangi tadi ya. Nah, iya. Ya, jadi berapa kira-kira ini? Saya ingatnya 10 juta dikurangi zakat 250, terus dikurangi lagi yang dibagi 2. Setengahnya kan ya? Iya, dibagi 2. Nah, terus dikurangi lagi 1/5-nya ya. 1/5 dari 9.750.000. Nah, kira-kira berapa itu hasilnya? Coba Bapak Ibu. Itu antara B dan C. Saya lupa lagi. Ya, coba dihitung ya. Nah, nanti saya inikan untuk daripada ngetik ya. Nah, ini. Jadi penjelasannya seperti ini. Tadi zakatnya itu 250.000 ya. Ya. Nah, zakatnya 250.000 itu 2,5%. Jadi kalau 100%-nya berapa kira-kira? 10 juta. Kalau 2,5%-nya itu 250, berarti 100%-nya itu 100 per 2,5 dikali 250.000. Jadi 100%-nya adalah 10 juta. Nah, dari 10 juta ini dibayarkan zakat, maka sisa ini ya. Nah, sisanya ini nanti 1/2-nya digunakan untuk kebutuhan hidup, kemudian 1/5-nya digunakan untuk kebutuhan lain. Maka kita kalikan ya, 1/2 dikali, bukan dikali 10 ya, karena sudah dikurangi zakat ya. Jadi 9.750 dikali setengah ya, jadinya ini hasilnya.
Kemudian untuk kebutuhan lain-lain 1/5 berarti 9.750.000 dikali 1/5 hasilnya 1.950.000. Lah baru di sini dikurangi tadi ya. Dari 10 juta dikurangi ini. Kemudian dikurangi lagi kebutuhan hidup, dikurangi lagi kebutuhan lain-lain, sisanya adalah 2.925.000. Itu yang ditabung ya. Jadi jawabannya adalah 925. ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi untuk keterangan yang tadi ya, inaktif itu siswa memperagakan penjumlahan dengan benda konkret. Kemudian ikonik itu menggunakan gambar-gambar benda konkret dalam penjumlahan bilangan. Simbolik siswa menuliskan simbol atau lambang penjumlahan ya. Jadi tadi jawabannya C. Oke, baik. Ada yang ditanyakan? Bapak Ibu? Tidak ada ya? Oke, gampang ya. Lanjut berikutnya. Bu Dewi sudah siap? Halo? Belum ya? Oke, Bu Dewi, enggak apa-apa. Selanjutnya Bapak Ibu, bak mandi, ya. Oke. Ya, selanjutnya nomor 3. Bu Novi. Silakan Bu Novi. Ya, Bu. Ya. Sebuah bak mandi berbentuk kubus, setengahnya terisi air sebanyak 389.344 cm3. Tinggi bak mandi tersebut adalah titik-titik sentimeter. Berarti ini volumenya 389.344 dikali 2 karena setengahnya. Setelah itu dicari sisinya. Karena volume sisi kali sisi kali sisi. Nah, dulu ya, ini Bu. yang diketahui apa, Bu? Volume. Yang diketahui volumenya ya. Kemudian volume dari apa ini? Bak mandi. Volume dari kubus. Bak mandi ya, berbentuk bak mandinya kubus, ya. berbentuk kubus. Nah, kubus itu biasanya kalau nyari volume itu biasanya apa dikali apa biasanya? Sisi pangkat 3. Ya, nah berarti kita harus hafal ini ya. Ini kalau lebih mudah gimana Bapak Ibu? Lebih mudahnya kira-kira gimana Ya. Bapak Ibu? Akar pangkat 3. Kalau enggak, maksudnya kalau enggak hafal gitu loh. Kalau enggak hafal, itu lebih mudahnya gimana kira-kira? Dikalikan ini, Pak. Iya, yang A dulu aja Kalau- dikalikan. 89 Iya, kali 89 kali dikalikan 89. Berapa nanti Kali ya? 89. Coba caranya seperti itu ya. Jadi kalau kita enggak hafal ya, enggak hafal untuk ininya ya. Jadi kita kalikan saja 3 kali. Nanti yang kalau itu belum mendekati, nanti berarti yang B kurang lebih ya. Coba 89 kali 89 kali 89 berapa kira-kira Bapak Ibu? Itu angkanya berapa, Bapak? 704.969. Kalau dibagi 2, hasilnya baru 92. 352. Setengahnya, ya Belum, Pak. setengahnya Masih ya. salah. Yang terisi kan setengah. Iya. Masih salah, Berapa, Pak, Bu? yang A, Pak. Yang A Yang sesuai? A itu 700, belum sesuai, Pak. Belum sesuai ya. Yang A itu Belum. kalau dikalikan 89 kali 89 kali 704, 89. 969. Kalau dibagi Ya, 2, terus kisaran dibagi 300. 2. Kenapa kok dibagi 2? Karena yang terisi kan baru setengahnya. Ya, jadi 352 ya. Nah, sementara di situ volumenya berapa? 389. Berarti masih kurang dikit ya. Iya. Ya. 92. Sepertinya kalau 98 tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Karena kurang sedikit. Jadi 92. Ini caranya lebih cepat ya. 92 coba.
92 Pas, kali Pak. 92 778 kali 92 778 688. dibagi 2 ya. Iya, Oke. pas Berarti hasilnya. pas ya. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti misal begini ya. Misal nanti masih jauh sekali, berarti nanti bisa jadi misal ya angkanya di sini masih jauh sekali ya, bisa jadi nanti ini aja ya langsung ke 112. Misal angkanya untuk volumenya itu tinggi sekali gitu ya, jadi kita reka-reka aja ya, itu seperti itu cara mudahnya ya. Kalau cara yang step by step untuk ini itu agak sulit itu ya, agak sulit. Jadi ditentukan dulu belakangnya itu ya. Saya perlihatkan ya. Saya perlihatkan untuk yang ini ya. Nah, seperti ini nanti ya. Seperti ini. Jadi tambah bulat nanti ya. Kalau ndak pinter-pinternya itu nggak bisa ya. Jadi ini caranya ya. Mencari akar pangkat 3 dari suatu bilangan ya. Nah, jadi 778 hasil akar 3 dari 778 yang mendekati adalah 9. Jadi nanti otomatis nanti angka depannya 9 ya. Yang belakangnya itu 8, maka yang mendekati adalah 2. Ya, jadi 92 seperti itu. Boleh pakai yang ini boleh atau pakai yang seperti tadi. Ya, seperti saya tadi ya. Tuh, seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Masih nyambung ya? Nyambung, Pak. Masih nyambung ya. Jadi masih mudah ini soalnya. Oke, selanjutnya kita ke bawah lagi. Nah, ini baru agak sulit ini. Oke, silakan. Yang keempat ya. Bu Ya, Angel, yang keempat, silakan. Bu Angel silakan Bu Angel. Ya, baik, terima kasih Bu. Fala bersepeda dari kota A ke arah utara dengan kecepatan 30 km per jam selama 2 jam. Kemudian ia berbelok ke arah timur dengan kecepatan 2 km per jam selama 1,5 jam. Setelah beristirahat selama setengah jam, ia melanjutkan perjalanan ke arah selatan selama 2 jam dengan kecepatan 10 km per jam dan tiba di kota B. Berapakah jarak kota A ke kota B? Jawabnya itu 55 km. Wah, ini berarti menghafal ini. Caranya Bu gimana? Iya. Jangan dihafal Bu ya. Jadi pemahamannya harus terbentuk ini. Gimana kira-kira caranya ini? Lebih dulu kita gambar dulu ya. Jadi harus kita gambar ini, dioret-oretan dulu ya. Bersepeda dari kota A ke arah utara. Berarti nanti ada gambarnya ya, digambar dulu itu, lebih jelasnya itu ya. Jadi harus digambar dulu. Baru nanti kita tentukan untuk jaraknya. Oke. Kira-kira gambarnya gimana itu Bapak Ibu? Gambarnya. Gambar ke arah utara dulu. Kalau nggak salah ini gambar yang kayak Pitagoras itu bukan ya Bu? Agak-agak lupa. Iya, jadi seperti Pitagoras itu. Nanti kan memotong kan dia kan, ya. Iya, kayaknya waktu itu Bu Dewi pernah jelasin. Nah, jadi gimana ini? Ayo coba. Nah, Pak, tapi Pak. Ke utara ke atas. ke utara ke atas kan ya. Iya, 30 km selama 2 jam berarti kan 60. Nah, Terus ke timur. habis 20 itu ke selama 1,5 jam. Ya. Iya, berarti 30. Ya, terus Ke
Terus habis itu ke selatan 2 jam, kecepatan 10 berarti 20 gitu. Ya. Berapakah jarak kota A ke kota B? Jadi nanti di kopas ya. Jadi jarak itu enggak boleh ini. Jadi di kopas seperti ini ya nanti ya gambarnya ya. Coba saya perlihatkan ya. Saya perlihatkan. Jadi harus digambar dulu biar lebih jelas seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, kita ini kan dulu ya. Jadi diketahui dari kota A ke arah utara dengan kecepatan 30 km per jam dengan waktu 2 jam. Kemudian berbelok ke arah timur dengan kecepatan 20 km per jam dengan waktu 1,5 jam. Lalu ke arah selatan dengan kecepatan 10 km per jam dengan waktu 2 jam dan tiba di kota B. Nah, sekarang kita tentukan dulu ya jawabannya. Kecepatan itu rumusnya apa? Jarak per waktu. Bagi waktu. Nah, jarak tempuh per waktu. Kemudian jarak tempuh itu kecepatan dikali waktu. Oke. Kota A ke arah utara dengan kecepatan 30 km per jam dengan waktu 2 jam jarak tempuh. Berarti berapa jarak tempuhnya? 30 dikali. Ini kan nyari jarak tempuh ya. 30 dikali 2 jam. Jadi berapa? 60 ya. Jadi sudah ketemu ya. Untuk yang pertama tadi ya, kota A ke arah utara 60 ya. Nah, sekarang berbelok ke arah timur 20 dikali setengah jam. 1,5 jam. Berarti 30 km. 30 ya. Kemudian ke arah selatan dengan kecepatan 10 km per jam dengan waktu 2 jam. Berarti berapa? 10 dikali 2. Jadinya 20 km. Nah, gambarlah perjalanan Fala bersepeda untuk menghitung jarak kota A ke kota B karena arahnya tidak sama ya. Pertama ke utara, lalu ke timur dan terakhir ke selatan, ya kan? Nah, jadi seperti ini jaraknya. Ini 60 ya. Terus 30 terus 20 ya kan? Ya Bapak Ibu ya? Ya. Nah, 60, 30, 20. Kan begitu tadi ya. Kita hitung apa dulu tadi? Kita hitung jarak tempuhnya kan ya. 60, kemudian 30 jarak tempuhnya, kemudian 20. Nah, dari sini terus kita gambar 60 ke utara ya, 30 ke timur ya. Kemudian ke selatan 20. Nah, jaraknya apakah ini ke sini ke sini? Enggak, jarak itu ya. Jadi kita kopas dari A ke B ini tidak begini, tidak melingkar begini ya, tapi kita kopas jaraknya ya, seperti itu. Jadi ini menggunakan apa kira-kira ini? Teorema Pitagoras. Pitagoras. Jadi kita ini kan dulu ya, kita kurangi 20 ya, supaya ketemu yang ini ya. Nah, 30, 40, berarti ini kan 30, yang sini cuman 4. Ketemu yang 40. Biasanya garis-garis ya. Jadi yang dihitung bukan 60-nya ya. Nah, jadi yang atas ini enggak terpakai. Karena kita menghitung yang inilah, yang ini saja. Nah, untuk mengetahui yang ini, A ke B ini, maka harus kita ketahui dulu yang ini. Nah, ini kan sudah dikurangi 20 kan ya? Sini ya.
Jadinya 60 kurangi 20 jadi 4. Bisa 40. Terus yang ini 40. panjangnya berapa? 30. 30. Nah, kita Sejajar buat dengan di Pitagoras seperti ini. 40 kali 40 jadinya 1600. 600, 30 kali 30 900. 900. Jadi jumlahnya adalah 2500. 2.500. 2.500 kalau dijadikan biasa jadi 50. 50. Jadi jawabannya adalah 50. 50. Jadi kalau menjumpai soal seperti ini yang dihitung dulu apa tadi? Jarak tempuh. Jarak tempuhnya dulu. Setelah jarak tempuhnya kita ketahui, kemudian kita gambar ya. Jadi tidak boleh jarak antara kota A dan kota B itu menggok-menggok, nggak boleh ya. Jadi dia dikopas. Ditarik garis lurus maksudnya ya. Seperti tadi ya, ditarik garis lurus maka ketemu jawabannya adalah 50. Oke. Ilmi Bu Dewi sudah masuk. Oh, sudah masuk. Gimana Bu Dewi? Siap? Bu Dewi. Ya Pak, tapi saya off cam ini ya. Ya, ya. Iya, Oke. tidak apa-apa. Sudah ya. Saya itu kan. Oke, dapat ini ya. Oke. Silakan Bu Dewi. Iya. Ya, silakan Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf Bapak Ibu. Ini di sini mati lampu di Jember. Jadi baru terhubung lagi. Masih hujan. Di daerah Bapak Ibu gimana? Kami Cerah, punya Bu. angin kencang, Bu. Listrik menyala. Iya. Bu Angel lancar ya? Lancar. Jadi saya melanjutkan yang tadi malam Bapak Ibu. Pak Saroni, tadi malam Ya Bu. udah hadir ya? Ya Bu, lagi ada kegiatan PHBI Bu. Oh iya. Maulidan. Oh itu Pak Saroni ya yang izin di grup itu ya? Iya Bu. Ya. Oh, materi yang tadi malam sudah saya share di grup Bapak Ibu ya. Matematika. Kemudian untuk soal nomor 17 sampai 20 itu tadi malam belum selesai karena sudah larut ya tadi malam ya Bu Susi ya. Nah, kita lanjutkan. Ini persamaan Bapak Ibu ya. Persamaan linier. Nilai X yang memenuhi persamaan 3X plus 2 sama dengan 2X min 1 adalah A 1/5,3, B 1/5,3 lagi, sama ya A dan B. C min 2/3, setengah, D min 1/5, min 3, E min 1/5,3. Nah, caranya gimana nih? Kita selesaikan dari mana dulu nih Bapak Ibu? Persamaan 3X min plus 2 sama dengan 2X min 1. Gimana caranya? Dikumpulkan yang ada variabel yang sama, Bu. 3X dan 2X. 3X plus 2. Kemudian, Bapak Ibu, ini karena variabel X, nilai X yang memenuhi, artinya sama dengan yang kita bahas tadi malam, ada yang bernilai positif dan juga yang negatif. Nah, saat ini kita membahasnya yang memenuhi positif dulu. Nah, kenapa saya katakan positif? Nah, di sini tandanya plus ya. Nah, nanti kita cari yang tandanya negatif untuk memenuhi nilai X-nya gitu.
Kita cari yang positif dulu. 3X, kemudian min 2X. Ya, pindah ke kiri ya. Ya, Lalu sama negatif dengan min 1, min min 2. 1, min 2. Ya. 2. X X sama dengan min X 3. Ya. min 3. Ini kemungkinan X1-nya Min 3. negatif 3. Nah, kemudian Negatif kita 3. cari X2-nya lagi dengan persamaan yang sama. Nah, seperti ini. Ini yang bernilai negatif. 2X Negatif. min 1. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi memang kalau untuk nilai X yang memenuhi persamaan, artinya himpunan X itu ada positif dan juga ada negatifnya, himpunan penyelesaiannya. Plus 2, nah ini masih. Kemudian kita keluarkan min 2X plus 1. Ya. 3X min 2X-nya pindah ke kiri menjadi Jadi tambah plus 2X sama dengan 1 min 2. Nah, berarti 5X sama dengan min 1. X-nya berarti X sama dengan min 1/5. min 1/5. Berarti ada nggak? Ada yang D, Bu. Min Yang D 1/5, ya. Min 1/5, min 3 ya. Jadi ini jawabannya min 3, kemudian satunya lagi min 1/5. Ya, X1-nya. Kalau untuk ini tadi kan kita hitung yang positif dulu ya. Yang bernilai positif 2X min 1-nya. Jadi hasilnya min 3. Kemudian setelah kita hitung yang bernilai negatif, yang ini hasilnya adalah min 1/5. Ya. Nah, di sini penulisannya Bapak Ibu yang D, min 1/5 dulu, min 3. Hanya itu harusnya memang dari yang penghitungan negatif dulu, sama dengan yang di garis bilangan itu untuk penyebutan bilangan dari sebelah kiri dulu, himpunan X-nya. Gitu. Dari proses ini ada yang ditanyakan Bapak Ibu untuk persamaan linier. Untuk perhitungannya, apakah sudah benar atau mungkin ada yang keliru angkanya? Bu Nova. Sudah benar, Ibu. Iya. Bu Nova sudah selesai ukinnya? Sudah, Ibu. Sudah diupload. Sudah diupload ya? Iya. Ya, baik. Kita lanjutkan. Nah, ini kecepatan. Bukan. Jumlah penumpang. Kecepatannya ada di nomor 19. Nah, kita nomor 18 dulu. Bus Transjakarta berisi penumpang berangkat dari terminal ke pasar. Di halte pertama turun 4 orang. Ya. Turun 4 orang artinya berkurang 4. Kemudian di halte kedua naik 2 orang. Berarti bertambah ya. Naik 2 orang. Sampai di pasar ternyata ada 15 orang. Berapa banyak penumpang yang naik pada terminal? Nah, jadi total akhirnya ini 15. Nah, seperti ini ya kalimat matematikanya.
Nah, ada penumpang yang turun. Harusnya penumpang awalnya di sini berarti di awal. Nah, penumpang awalnya itu berapa? Yang terakhir dihapus nah ya. 13, Bu. Min 2. Min 4 ditambah 2. Berarti minus 2. Min 2. Berarti 17 ya. 17 oh ya. 17. Iya, 17. Jadi titik-titik lagi ditambah minus 2 sama dengan 15. Karena di akhir penumpangnya ada 15. Jadi penumpang awalnya atau X-nya sama dengan 15 ditambah 2. Nah, berarti penumpang awalnya 17. Ya. Gampang ini ya matematikanya. Sama Bu Dewi matematikanya kok jadi gampang, Ibu? Enggak, sama ibu-ibu yang lain ini karena dibahas bersama. Udah. Kadang ya Bapak Ibu ya, soal gampang itu di matematika karena kita dari waktu itu loh, sih garai kita apa ya? Panik atau nggak bisa gimana gitu ya. Nggak bisa ya. berpikir normal lagi. Iya. Jadi Bapak Ibu besok misalnya ada tryout ya, sudah dikirim link tryoutnya, tolong dikerjakan karena UKIN-nya kan sudah ya, malam ini terakhir. Jadi besok bisa nyoba kerjakan soal tryout, ngukur kemampuan pribadi gitu ya, berapa kecepatan saya gitu. Latihan. Nah, ini soal kecepatan ya. Novi mengendarai mobil dari kota Semarang menuju Blora dengan kecepatan 40 km per jam. Sedangkan Ima mengendarai mobil dari Blora menuju Semarang dengan kecepatan 60 km per jam. Jika jarak kota Semarang dengan Blora adalah 125 km dan mereka berangkat pukul 7, maka pada pukul berapa mereka berpapasan? Nah, Bapak Ibu, kita ketemu lagi dengan soal kecepatan papasan ya. Ada yang susulan, ada yang papasan. Nah, ini kebetulan yang papasan. Coba kita ingat-ingat lagi. Kita ditanya pukul berapa. Artinya ditanyakan apanya nih? Waktu ya. Kita pakai rumus apa? JKW atau SVT? JKW aja, Bu. JKW ya. Kita tulis dulu yang diketahui. Kecepatan K. Ya, 40. K1. K1-nya 40 km per jam. Satuannya sama semua ya, sudah kilometer per jam. Kemudian ada kecepatan orang kedua, yaitu 60 km per jam. Sedangkan jaraknya, J-nya sama dengan 125 km. Ya, Bu Angel ini ya, paham JKW ya? Bu Angel kayaknya terkeluar tadi. Keluar ya Bu Angel ya? Ya, nggak apa-apa. Jadi J itu jarak atau S ya pada rumus SVT. Nah, yang ditanya ini waktu keberangkatan. Waktu keberangkatannya 07. Nah, ditulis dulu. Nah, kita tahu rumusnya waktu sama dengan J per K per K ya.
J per K. Nah, karena di situ ada K orang pertama dan juga orang kedua, dua orang yang akan berpapasan. Orang pertama, Bu Novi ya, kebetulan nih namanya sama. Novi dari Semarang ke Blora, sedangkan Ima Blora ke Semarang. Jadi dari arah yang berlawanan. Jadi mereka itu berpapasan, artinya bertemu di satu titik di mana waktu itu menunjukkan mereka bertemu, itu berpapasan. Kita hitung waktunya, jaraknya kita masukkan lagi. Nah, K-nya itu harus K1 ditambah K2. K2 karena gabungan dari dua orang. 125 dibagi per 100. 60 ditambah 60. Nah, satuannya sudah sama. Jadi W-nya sama dengan 125 dibagi 100. Jadi W-nya sama dengan 1,25 jam. Ya. Nah, setelah ketemu W-nya, baru kita cari 1,25 jam ini berapa menit, Bapak Ibu? Kita jadikan 60 menit ditambah 25. 0,25 dikali 60. Jadi 1,25 ini kalikan 60 menit ya, lebih mudahnya. Iya. Nah, seperti ini. Jadikan menit, Bapak Ibu. Berapa? 15, Bu. 25 menit. 15 menit yang 0,25 kali 60 0,25. berapa, Bu Novi? 15 ditambah 60, 75. 75 menit. Iya. Yang 1 jam kan 60 menit, yang 0,25 berarti kan 60 kali 25 per 100. Ya. Hasilnya 15. Ya, berarti 75 ya, 75 menit ya. Iya. Nah, baru kita tambahkan pada keberangkatan awalnya. Karena udah diketahui 75 menit. Berarti dia akan nyampe pada 15. Bukan 25. Bukan 15. 15 ya? Iya, Bu. 15. Jadi dia akan ketemunya pada jam 8.15. Wah, ini kalau saya jawab 8.25 ada ya? Iya. Ya, saya salah ngitung itu 8.25, ada ya yang C. Kemudian yang benar ternyata 8.15. 15. Jadi kalau waktu papasan Bapak Ibu, kecepatan kedua orang itu harus ditambahkan seperti ini. Rumus awalnya yang W sama dengan J per K. Iya. Atau jika pakai rumus SVT, AS, T ya, T kecil ya. T, waktu sama dengan S per V. Ya, V kecil ya, kecepatan. S kecil. Nah, gini ya. Kalau pakai rumus SVT, seperti ini rumusnya. Jika menggunakan JKW, maka W sama dengan J per K. Jarak per kecepatan. Kayak bahasa Indonesia ya ini. Jarak J, kecepatan K. Karena ini dua orang yang akan papasan, maka kecepatannya harus dikombin, digabung. Gitu. Cepet ya kalau udah papasan gini ya hitungnya. Iya. Hitungnya bareng. Berapa menit bareng barusan? 10. Nah,
Bu Angel sudah masuk lagi. Belum. Pak Saroni gimana? Iya, Bu. Ngantuk ya, Pak? Iya, Bu. Sudah selesai UKIN, Pak? Baru saya upload, Bu. Oh, baru selesai. Iya, cuma lagi ngebantu teman-teman yang belum ini, Bu. Oh, iya. Iya. Terakhirnya nanti jam 12 ya, Pak ya? Betul, Bu. Nah, baik, nomor 20. Kita mencari FPB dan KPK dari 126 dan 198. Menggunakan apa nih? Faktor 198. Pakai pohon faktor Bapak Ibu. Silakan dioret-oret dulu. 126. 2 kali 3 pangkat 2 kali 7. Ini hanya ini faktornya 63. Oh, bisa ya, masih dibagi 3 ya? Bisa 3. Masih, Bu. 2 kali 3 pangkat 2 kali 3 kali 3 kali 7. 2 Ya, kali benar. 3 pangkat 2 kali 7. 2 kali 3 pangkat 2 kali 7 ya? Iya, Bu. Nah, ini ya faktornya. Iya. Nah, sekarang 198. 2 pangkat 6 kali 3. Benar nggak? Berapa, Bu? 2 kali 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 dikali 3. 2 pangkat 6 kali 3. 2 pangkat 6 itu 64. 198 dibagi 2 itu berapa, Bu? 198 itu 50 terus 46. 96, Bu. 96 ya? Iya, 96 bagi 2, 48. 48 bagi 2, 24. 24 bagi 2, 12. 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. Benar nggak, Ibu? 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 2 pangkat 6 kali 3. 3. Empat kali 3. 12. 18. 19. Tapi, Bu, 64. 2 pangkat. Oh, 99 ya, Bu. 99. Oh, 99, Bu. Berarti Ya, 198. 99. 2 kali berarti 3 bagi pangkat 2 3 bagi 3 11. 2 Berarti kali 2 3. pangkat 2 2 pangkat Kali 2 11. kali 3 pangkat 2 kali 11. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 11. Benar. Ya, gini. ya. Ya, baru kita tentukan KPK. KPK-nya dulu sama FPB. Ya. Ya. Kalau KPK ambil yang pangkat besar, tertinggi dan ditulis semua. Jadi 3 pangkat 2 dikalikan 2 dulu, Bu. 2 ya, maaf, 2 kali 3 pangkat 2 kali 7 kali 7 kali 11. Nah, Berapa nih? 126 kali 11 berarti ya.
1386. 1386. Kemudian FPB-nya ambil yang 2 kali sama 3 pangkat 2. 18. 918. Udah ini aja kan? Iya, itu yang B. Berarti Iya, 18. yang B. Jadi Ini FPB-nya 18. Ini hampir sama ya, Bu. Iya, 86, 68. Kalau nggak jeli, aduh. Oh iya benar ya Bu Novi ya. Jadi yang B sama C Iya. ini puluhannya ya. Puluhannya ini 86, ini 68 ya. Iya, 68. Kalau tidak jeli bisa ketipu, udah buru-buru kayaknya yang itu ternyata. Oh ya 86. buru-buru benar ini. Kita lihat FPB-nya dulu ya. Berarti ambil yang B atau C. Kemudian baru KPK-nya 1386 berarti yang B. H. Benar nih kalau nggak teliti bisa pilih yang C gitu kan. Padahal hitungan kita sudah benar, hanya opsinya yang kita pilih keliru ya, keliru tempat, salah alamat nih. Nah ya, itu soal sudah selesai sampai nomor 20. Saya pindah ke soal berikutnya. Sharing UKIN, Bu Novi, gimana? Sambil saya ngisi ini, cari soal matematika. Alhamdulillah ya lancar, Bu. Tapi cari contoh dulu. Yang kurang gitu temennya mana yang udah ada. Nanti iya. saling berkirim. Oh, di grup itu juga dosennya ngasih tahu ya. Kalau dosen kami enggak, Bu. Soalnya itu sibuk mengurus yang kategori 2 kan sudah jalan, mereka kompre terus sudah mau PTL. Oh, iya. Terus itu sibuk ngurusin penguji UKIN dari yang guru pamong itu dipilih lagi, seleksi, ikut apa ya kemarin, ikut seperti Zoom gitu, Bu. Sama kayak pelatihan gitu untuk jadi penguji UKIN kalau tidak salah, mengupgrade NRP waktu itu. Upgrade apa, Bu? Gimana, Bu? Upgrade apa? NRP, nomor register pokok untuk guru pamong sama dosen yang bisa jadi dosen penguji UKIN. Oh iya. Kemudian untuk yang ini diingatkan nggak, biasanya ada ini kan update untuk yang sudah kirim gitu, Bu? Iya Bu, dikirimin sama itu Pak Admin LMS-nya, progresnya, berapa orang yang sudah kirim yang belum. Tiap LPTK gitu ya, ada pemberitahuan. Iya, Bu. Tapi katanya nanti kalau ada yang tidak bisa dibuka gitu, nanti dikasih tahu, Bu, sama dosennya. Oh. Harus setiap saat HP-nya online, terus saling menghubungi, nanti di-share di grup. Kalau yang bersangkutan tidak bisa menghubungi, nanti teman-temannya membantu gitu. Oh iya, enak kalau gitu, Bu. Iya, tempat saya begitu, Bu. Mungkin karena mereka sibuk ya, Bu. Mungkin aja itu cuma 1 hari di briefing. Mungkin 1 hari. 1 hari briefingnya, waktunya 3 hari. Waktu unggah, upload untuk portofolio. Kalau Pak Roni gimana, Pak Saroni? Kenapa, Bu? UKIN-nya gimana, Pak? Lancar ya?
Iya, untuk penguploadan alhamdulillah kalau saya sudah saya siapkan dari sudah lama sebelumnya, Bu. Jadi ketika penguploadan tinggal mengupload saja, Bu. Paling tinggal kekurangannya aja melengkapi beberapa, Bu. Juga ada pemberitahuan ya Pak dari kampus ya? Terkait penilaiannya belum ada, Bu, belum. Katanya nanti akan diuji sama dosen dan 1 orang guru pamong katanya, Bu. Tapi belum ada pemberitahuan, Bu, belum. Kemudian kalau untuk Diuji ini, kalau yang misalnya telat gitu Pak, apa ada perpanjangan waktu atau gimana? Kalau telat itu Telat upload. terkaitnya hanya alasannya itu karena misalkan ada peristiwa gejala alam seperti gempa atau apa gitu, Bu. Atau misalkan yang bisa memang benar-benar bisa ditolerir seperti teman saya kemarin di Cilegon ada yang sekolahnya kebakaran. Jadi tidak bisa upload video seperti itu, Bu. Jadi harus ada konfirmasi dulu sepertinya ke LPTK kalau ini, Bu. Oh iya. Jadi misalnya kalau ada apa ya Oh, kendala gitu iya, harus iya. menghubungi ya Pak ya. Tapi memang ada di absen, Bu. Di absen, jadi dari LPTK-nya membagi informasi bagi mahasiswa yang belum upload, baik yang wajib dan yang memang tidak wajib, itu ada pemberitahuan, Bu. Jadi masing-masing ketua kelas itu menginformasikan kepada teman-teman yang lain. Gitu. Iya, Bu. Itu memang saya tadi bingung ya Bu Novi ya. Waktu masuk ke link itu UKIN, Iya. apa saya harus kirim, ada menu kirim atau gimana Iya, gitu. saya juga dari kemarin itu Bu tak cari-cari kok nggak ada. Kan saya dari malam Sabtu itu udah ada nyicil, boleh nyicil. Yang udah selesai ternyata harus selesai dulu fakta integritasnya, jadi lembur buat fakta integritasnya pakai tabel. Kalau udah tersusun rapi baru upload berkas yang udah siap gitu. Terus tak cariin kirim apa selesai gitu kok nggak ada. Oh berarti dari malam Sabtu itu saya sudah simpan, Sabtu paginya kan lanjutin. Oh masih ada, berarti ya cukup simpan aja. Nggak ada kirim, nggak ada selesai gitu. Memang kalau di LPTK lain sepertinya untuk fakta integritasnya rada lumayan ini ya, karena pakai tabel itu, Bu ya. Iya Pak, tapi lumayan membantu loh Pak. Iya. Ribet di awal, tapi pas uploadnya itu membantu sekali. Iya. Kita tinggal copy paste, udah urutan gitu. Oh gitu ya, benar. Ya kalau fakta integritas itu yang penting ini Bu apa namanya modelnya mungkin ya beda-beda ya, hanya yang ada aja gitu. Penting ada. Iya, yang penting ada. Maksudnya itu kan untuk mempertanggungjawabkan karya kita gitu Pak. Keasliannya ya. Iya. Saya kalau tahun kemarin memang ada juga fakta integritas tapi tidak buat tabel sih Bu, hanya pernyataan saja gitu milik Iya, saya. betul Bu, sama. Iya, pernyataan bahwa memang benar-benar karya saya kemudian materai gitu aja. Betul Bu. Kalau tahun lalu memang nggak ada menu terkirimnya untuk klik kirim gitu, hanya simpan gitu aja Bu Novi ya. Saya takutnya aplikasi yang sekarang itu beda atau gimana gitu kan. Iya Bu. Ternyata sama ya Bu Novi, nggak ada menu kirimnya. Jadi kita tinggal tunggu aja. Untuk penilaian kapan ya Bapak Ibu ya jadwal penilaian UKIN? 12 sampai 15 kalau nggak salah ya Bu. Di jadwal Ya. itu. Ya, berarti itu ada kesempatan Bapak Ibu karena memang kita sudah ngirim, artinya masih ada kontak dari LPTK. Seperti yang Pak Saroni bilang, konfirmasi dari ini ya, misalnya ada mahasiswa yang linknya terganggu atau apa selama belum penilaian dari dikti. Kan ada jeda waktu berarti ya. Iya, betul Bu. Ya, oke, gak apa-apa. Semoga lulus UKIN ya Bapak Ibu ya.
Amin. Amin. Baik, ini soal selanjutnya. Nah, kira-kira ini soal apa? Adit merupakan warga Kabupaten Karawang. Usia Adit jika dibagi dengan 6, hasilnya bilangan bulat. Jika dibagi dengan 5, hasilnya bilangan genap. Jika dibagi dengan 3, maka tidak bersisa. Berapakah usia Adit? Nah, usia Adit itu melambangkan bilangan tersebut. Nah, gimana nih cara nyarinya gimana? Boleh ya kita tebak-tebakan, boleh ya. A, B, C, D, E ya. Dicoba semua saat kita sudah bingung. Dicoba yang 28 misalnya. 28 dibagi 6, nggak bisa. Kan harusnya bilangan bulat ya. Dibagi 6, hasilnya harus bilangan bulat. Boleh kita coba satu persatu. 48 ya. Gimana Ibu? 48. 48 dibagi 6 berapa? 8. 48 bagi 6, 8. Ya, benar. Iya. Bilangan bulat. Ya. Kemudian kalau 8 dibagi 5 48 nggak bisa. Nggak bisa ya. bisa. Yang bisa tuh Padahal 30 ya. 30, 30 dan 60 ya. bisa. Iya. Cuman kalau dibagi 3 tuh nggak bersisanya salah tapi 60 bagi 3. 10. 10. 20. 30 bagi 3 10. Maksudnya ini maka tidak bersisa ini Bu yang bikin bingung. Nah, kalau misalnya 60 dibagi 3 itu kan 20. 20. Kemudian 60 dibagi 5 berapa? 60 bagi 5, 12. 12. Genap ya? Ya. Iya, Genap. 60 bagi 6, 10. 10. Benar. Kemudian 60 dibagi 5, Dibagi 3. 12. Nah, 12. Ini bilangan 60 bulat. dibagi 3, 20. Ini bilangan genap. Genap. Kemudian 60 dibagi 3, 3, 20. 20. Tidak 30 ini juga bersisa. bisa. 30 ini juga bisa. 30 dibagi 6, 5. Ya. 30 dibagi 5, 6. 30 Benar. dibagi 10. 60 dan 30 yang kemungkinan bisa. Bisa. Ya. Jadi kira-kira kita akan memilih yang mana dari B dan E? Yang B paling Bu. Adit Mungkin biasanya Adit masih muda. masih muda ya. Kalau mbah-mbah, kalau 60 kan udah mbah-mbah, namanya bukan Adit biasanya Bu. Iya, bukan Adit Siapa? lagi. Siapa, Bu? Iya, mbah-mbah biasanya nggak ada namanya Adit Bu. Mbak. Nah, kita itu memilihnya berdasarkan apanya? KPK-nya, Bapak Ibu. Jadi ini soal KPK. 6, 5, 3 itu KPK-nya adalah 30. 30 Ya. Dan 60. Memang kelipatannya 60 juga bisa. Tapi kalau KPK itu adalah kelipatan terkecil. Nah, jadi pilihnya yang ini, yang 30. Gitu. Berarti yang B ya. Kalau tadi cara mencoba satu persatu yang mana yang bisa dicocokkan. Nah, untuk langkah pertama jika kita tidak mencoba, maka ini langsung menuju pada KPK-nya dari ketiga angka ini. Nah, 6, 5, dan 3. KPK-nya adalah 30. Maka kita langsung menuju angka 30. Setelah itu baru dicocokkan. Jika ada waktu misalnya main-main, kembali lagi ke soal ini, dicocokkan lagi, tapi ya cocok. Untuk 60 karena ini ada di E, ya boleh juga
kita awalnya memprediksi B dan E karena sama-sama bisa gitu. Tapi langkah awal tentukan KPK-nya dulu. Gitu. Nah, ini pembahasannya. Nah, 653 KPK-nya 30. Kita buktikan 30 dibagi 6 5 bilangan bulat, kemudian dibagi 5 6 genap, 30 bagi 3 10 tidak bersisa. Nah, ini KPK-nya kelipatan dari 6, 5 dan 3. Jadi usia Adit adalah 30 tahunan. Atau nggak mungkin tua gitu Adit, nggak mungkin 60 katanya. Nah ini, berapakah bilangan terbesar yang dapat membagi 32, 39, dan 46 meninggalkan sisa berturut-turut 2, 3, dan 4? Nah ini soal yang berkaitan dengan KPK dan FPB lagi. Tapi soalnya kok agak tidak menuju ke situ gitu kan ya. Coba kita lihat. Bilangan terbesar yang dapat membagi. Nah, ini. Meninggalkan sisa berturut-turut 2, 3, dan 4. Nah. Apa dulu nih yang harus kita kerjakan? Coba. Lima itu jawabnya, Pak. Dari bilangan yang 32, 39, dan 46, itu kita harus kurangi karena meninggalkan sisa katanya berturut-turut 2, 3, dan 4. 30 bagi 5. 3. 6 sisa 2. 30, 39 bagi 5. 7 sisa 4. 10, Enggak dapat ya. 4 enggak bersisa. 6 3 2. Oh, 6 ini kapan? 39 bagi 6. Iya, 6 2. 39 bagi 6. 6. 46 bagi 7. 42, iya 6. 6. Nah, itu cara coba-coba. Benar tapi 6 ya. Iya. Tapi kita kurangi dulu, Bapak Ibu. Biar tidak bingung, kita kurangi sisanya dulu. Nah, benar. Ya. Ya, saya hitungnya 30, 36, 42. Iya, benar tadi. Jadi 39-nya dikurangi 3. 36. Nah, baru nanti kelihatan setelah dikurangi 4-nya dikurangi 4. 42. Nah, baru kita cari dibagi ketiganya. Nah, FPB-nya. Nah, FPB dari ketiganya. Dari 30, kemudian 36, dan juga 42. Yaitu 6. Gitu. Ini soal FPB ya. Kalau kita coba-coba seperti tadi, ya cepat juga Bapak Ibu. Jadi yang mana udah yang Bapak Ibu kuasai. Yang tercepat saya mau coba-coba aja Bu gitu. Ya nggak apa-apa. Yang penting nanti di UP jawaban benar dan cepat selesai gitu. Segera pindah ke soal berikutnya. Soal berikutnya. Benar. Gitu ya. Kita coba boleh pakai seperti ini juga boleh. Nah, kalau yang ini pembahasannya menggunakan faktor untuk mencari FPB-nya. Jadi 30
masih difaktorkan lagi. Nah, 30 faktornya 2 kali 3 kali 5, kemudian 36. Sama seperti tadi, dibuat pohon faktor juga boleh. Nah, ini berkaitan dengan hari, Bapak Ibu ya. Vila menabung setiap 4 hari dan Farah setiap 6 hari. Mereka menabung bersama pada tanggal 15 Juli 2018. Pada tanggal berapa mereka menabung untuk kedua dan ketiganya? Nah, biasanya yang ditanya hanya satu untuk kedua kalinya gitu kan. Nah, ini pertemuan kedua dan pertemuan ketiga katanya. 27 dengan berapa? 16, 20. KPK-nya berapa? 24. KPK dari 4 dan 6. 12. 12. Ya, 12. Kalau kita kalikan, kita langsung menuju pada 24. Ya. Ya. Tapi karena KPK-nya itu 12, Kecil. KPK-nya harus kita pilih 12 atau 24. Maka kita pilih yang 12. Berarti pertemuan kedua pertemuan keduanya tanggal 15 Juli ditambah 12 hari. 27 Juli. Nah, benar, 27 Juli. Kemudian pertemuan ketiga 11 tambah 24. 15 Juli ditambah 24. 8 Agustus berarti. Tanggal berapa, Bu? 8. 8 Agustus. 15 karena Juli 15 tambah 15 kan Agustus 31. Juli 31. Oh, Julinya Juli Bu yang 31. dihitung. Oh iya, Juli 31 berarti 16. Mm-mm. Sisanya 8. 8. Benar ya, 8 Agustus ya. Kalau misalnya Juli itu ada 30, berarti pertemuan 9. ketiganya 9. Ya. Tapi karena Julinya 31, maka 8 Agustus pertemuan ketiganya. Jadi yang C ya. Di Papua jam 11.15 ya, Bu Nova ya? Iya, Ibu. Nggak apa-apa, lanjut. Minggu-minggu perjuangan, jadi harus. Iya, Bu. Semoga lulus UKIN dan UP ya. Amin. Nomor 4, kita sampai nomor 5 dulu soal KPK FPB ya. Dua pita memiliki panjang 18 cm dan 30 cm. Pita rekaman itu dipotong menjadi beberapa bagian dengan panjang yang sama. Berapa ukuran terpanjang untuk masing-masing bagian? Soal apa ini? FPB ya? FPB. Dicari yang faktor terbesarnya. 18 dan 30. 2 kali 3 pangkat 2. 2 kali 3 PB. PB dari 18 dan 30. 6 itu jawabnya. Kalau 18 faktornya 2 kali 3 pangkat 2.
3 pangkat 2. Kalau 30 faktornya 2 kali 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3 kali 5. berarti FPB-nya sama dengan 2 dan kali 3. 2 kali 3. 6 ya. Ya. Jadi panjang pita terpanjang masing-masing 6 cm. Jadi meskipun soal FPB, KPK itu misalnya disajikan soal cerita seperti ini, umur Adit tadi itu Bapak Ibu ya, kemudian ukuran panjang pita. Nah, ini bentuk-bentuk model untuk KPK dan FPB. Tidak melulu suruh mencari langsung berapa FPB-nya, berapa KPK-nya gitu kan. Karena soal HOTS itu memang di model seperti ini. Entah mengarah ke usia seperti Adit tadi gitu kan, kita kan juga bingung gitu kan, selisihnya juga tadi kan. Jadi 5 soal ini model lain dari FPB dan KPK cerita, soal ceritanya. Nah ini perbandingan umur Ali dan Beni. Perbandingan umur Ali dan Beni 3:2. Jika jumlah umur mereka 55 tahun, maka umur Beni adalah, nah kita mencari umur Beni. 23. Kalau perbandingan 33 dan 22. Coba. Yang ditanya Beni aja, Bu. Yang ditanya Beni ya. Kalau Berarti kali berarti jika 3 gabungan 3 ditambah per 5. 5 ya. Kali 55 sama dengan 33. 33. Beninya 2 per 5. Per 5. Kali 55. 22. Jadi jangan sampai keliru Bapak Ibu, yang ditanya itu siapa. Kembali ya. Iya. Karena jawaban Beni ada 22. Ali juga ada 33. Ya. Jadi yang dipastikan dulu yang diminta itu umur siapa. Kemudian perbandingannya jangan sampai keliru Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Ali di depan, pastinya ini milik Ali yang depan. Karena penyebutan nama sesuai dengan tempat pada perbandingannya. Jika Beninya disebut belakangan, maka angka keduanya adalah milik Beni. Kemudian untuk jumlah total, maka di situ bisa dipastikan bahwa perbandingannya juga harus dijumlah sebagai penyebutnya, gitu. Beni berarti 22 yang A ya. Nah, oke, sudah selesai Bapak Ibu. Nah, sudah. Tadi malam itu yang ikut berapa ya Bu Susi ya? Karena sibuk ya. Bu Novi juga nggak hadir. Kemarin sama Bu Nova ya, Bu Nova ya. Iya. Tadi malam. Sedikit karena mungkin mengerjakan UKIN ya. Pak Saroni juga ada acara. Yang lain juga. Sama Bu Elsa dari Prajab ini. Tadi malam. Nanti soal-soal matematikanya saya share Bapak Ibu ya di grup. Kemudian besok persiapan untuk ikut tryout. Ya. Baik, Bu. Ya, Bu Susi. Sudah Bu Susi? Saya kembali ke Bu Susi. Ya Bu, sebentar. Tinggal tadi. Oh ya. Jadi ini di rumah masih ini Bu Susi ya, nggak bisa on cam soalnya
Ini belum stabil Bu Susi, baru hidup ini. Iya Lampu tadi. listriknya. Itu juga siapa tadi Pak Tommy langsung keluar katanya ada petir. Kan cuacanya lagi ini di sini deres. Cuacanya lagi nggak bagus. Saya baru ini tadi sore pas turun hujan itu dari jam berapa ya? Dari jam 3 asar itu. Iya benar, sama di sini juga. Iya, tadi disusul pas mau maghrib itu ada gempa ya. Oh, di mana? Maghrib ya Pak Saroni tadi. Iya Bu, ada gempa. Di mana Pak? Di Pusatnya? Serang Bu, terasa di Serang. Kayaknya pusatnya di ujung kulon ya Pak Saroni ya di sana. Iya, untuk pusatnya saya juga belum ada informasi Bu. Nggak sampai ke sini ya, nggak kerasa. Iya. Kalau di sini kencang, Jakarta biasanya kencang. Iya. Nah, Ibu siapa ya yang nggak ada ya? Bu, ini Bu Elsa ada nih. Iya, Bu Elsa ada. Tadi malam Bu Elsa juga ada kok, Bu Susi kan. Iya. Gimana Bu Dewi? Sudah Iya, selesai? sudah Bu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya sedang menyiapkan ini apa? Soal TO-nya. Mudah-mudahan selesai besok bisa digunakan ya. Ya untuk terima kasih ya Bu Dewi untuk materi malam hari ini ya. Untuk malam hari ini kita cukupkan saja ya. Selamat beristirahat, selamat malam. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi, Bu Susi, Bu Dewi.